Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video kedua dari rangkaian membuat kalkulator. Ya, sebelumnya video pertama kita sudah membuat tampilan formnya seperti ini ya. Kita klik and drag button dan text box. Kemudian kita menuliskan teks di formnya menjadi kalkulator Ardiato sesuai nanti dengan nama kalian masing-masing. Nah, pada video kali ini, video yang kedua ini, kita coba akan membuat bagaimana kalau kita klik tombol, ya, tombol angka, mau tombol 1, mau tombol 2, mau tombol 3, mau sampai tombol 9, mau tombol 0, nanti dia akan muncul di text box, sesuai seperti kita menekan kalkulator seperti biasa. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama adalah misalnya kita buat dulu di tombol 1 ya. Kita buat di tombol 1, caranya adalah seperti ini. Double klik di tombol 1 tersebut, maka kita akan masuk ke dalam jendela codingnya ya. Nah, di sini button 1 klik ya. Kita nggak tahu tadi angka 1 itu button berapa, kebetulan di sini button 1 ya. Maka di sini saya akan mengikuti panduan dari tugas Ardian Putra ya. Di sini beliau menggunakan ini ya. Di sini sudah dibahas, tidak perlu saya sebutkan bahwa dia ada 27 button, sebenarnya nggak sampai 27 ya kalau kita ulang. Kalau kita memasukkan hanya hasil.text sampai dengan hasil.text ditambah button.text ya, maka kita bisa melakukan itu ya. Jadi di sini langsung kita copy saja. Dia deklarasi dulu button, deklarasikan variabelnya adalah button. Dia menyebutkan di situ buttonnya itu adalah B ya. Sebenarnya bebas ya. Ini aja hanya identifier. Saya bisa menggunakan A misalnya. A itu untuk angka. Kalau dia menggunakan B, button, kemudian di sini sama dengan button sender. Nah, sama dengan button sender. Oh, kebalik ya. Benar. Oke, button sender. Nah, ini adalah sebuah deklarasi ya. Button ini huruf besar ya. Oke. Kalau dia di huruf kecil maka dianggap bukan sebuah keyword. Oke. Di sini saya sudah mendeklarasikan A itu adalah sebuah button ya. A itu adalah sebuah button. Padahal dia adalah button 1. Tapi kita variabelkan A itu adalah sebuah button. Jadi A ini maksudnya adalah si button 1 ini ya. Jadi button 1 ini saya ubah namanya menjadi A ya, seolah-olah seperti itu ya. Oke, kemudian di sini dia menggunakan hasil.text sama dengan hasil.text ditambah b.text. Kok di sini ada yang sama, hasil.text dan hasil.text yang ada di dalam. Yang di luar dengan di dalam sebenarnya satu buah kontrol yang sama-sama text box. Cuma yang di dalam ini adalah hasil.text yang lama, kemudian yang di luar adalah hasil.text yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya sebelumnya adalah misalnya kosong, kemudian kita tekan tombol 1, maka di sini 0 ditambah 1 berarti angka 1. Di sininya akan menjadi angka 1. Kemudian jika kita tekan selanjutnya tekan angka 1 lagi, maka di sini kan tadi ada angka 1. Kemudian kita tekan 1 lagi berarti hasil yang baru adalah 1 1. Ya, itu maksudnya. Oke, coba. Dia tadi menggunakan hasil karena di sininya kita udah bahas di video sebelumnya, di sininya name dari text box-nya adalah hasil, tetapi kita di sini menggunakan text box 1 ya, maka kita menggunakan ini ya, kita menggunakan ini untuk di sini.
Jadi kita text box 1 dot text ya, itu sama dengan text box 1 dot text ya, ditambah a dot text ya. Kita ingat tadi a ini adalah button. Jadi button ini, button 1 ya tadi ya, ini kita gampangkan dengan a dot text itu adalah teks yang ada di sini. Jadi angka 1 ini yang akan dimasukkan ke dalam text box 1 dot text. Jadi kalau ininya belum ada, maka angka 1 yang akan masuk ke dalam situ. Oke, kita uji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah button 1 ini sudah berhasil memasukkan angkanya 1 ke dalam text box. Ini adalah perintah yang pertama. Oke, sambil menunggu kita buka di sini. Sebenarnya dia bisa dibuat masing-masing untuk button itu nanti berbeda-beda ya. Misalnya tombol 1 hasil.text sama dengan 1 ya. Kemudian di tombol 2 nanti hasil.text sama dengan 2. Tapi tentunya kita harus membuat coding program di tiap-tiap button ini, codingnya berbeda-beda ya. Makanya di sini dia menggunakan ini. Oke, tadi udah tampil, sudah kita running. Oke, di sini kan kita tekan tombol 1 ya, maka di sini akan tampil 1 ya. Di sini kan a.text-nya adalah 1 ya tadi ya. Jadi yang awalnya kosong kita tambahin 1, maka dia akan tampil 1. Kemudian kalau kita tekan 1 lagi, berarti text box tadi itu adalah 1, kita tekan 1 lagi, maka text box hasilnya adalah 1, 1. Begitu juga kalau kita tekan 1 lagi, berarti text box 1-nya adalah tadi 11, kita tekan 1 lagi, maka hasil text box 1 yang barunya adalah 1, 1, 1. Dan ini tidak berlaku untuk tombol 2, tombol 3, tombol 4. Kenapa? Karena ini hanya berlaku di button 1 saja. Oke, bisa dipahami ya. Itu hanya berlaku di button 1 saja. Nah, karena itu berlaku di button 1 saja, maka bagaimana untuk button selanjutnya? Untuk button selanjutnya tinggal kita copy paste saja coding yang ini, 2 baris ini. Kita copy, edit, copy ya. Kemudian kita masuk ke button yang lain. Misalnya button 2. Button 2 kita paste. Kemudian button 3 kita paste ya. Kenapa langkahnya harus seperti ini? Karena kita belum tentu tahu. Misalnya 0 ini button berapa? Oh, kebetulan button 10. Kalau kita buat button 0 tadi, kita copy paste, kita ganti di sini, maka dia akan keliru ya. Ini button 0 ya. Saya kasih tanda khusus ini button 0. Button 0 gitu ya. Supaya nanti ketahuan kalau dia, karena ininya 10 ya. Kalau 3 kan jelas di button 3. Oke, kita button 3 udah tadi, kemudian button 4. Button 4 kebetulan sesuai. Button 5. Button 5. Oke, button 5 ya. Oke. Button 6. Kemudian button 7. Button 7 sesuai. Button 8. Ini kenapa kebetulan sesuai? Karena kita tadi membuatnya secara urutan ya. Ya, urutannya kebetulan pas dengan urutan angkanya. Bisa jadi ini adalah button 1, ini button 2, ini button 3 dan selanjutnya. Bisa jadi ya. Nah, ini kebetulan karena saya mengcopy urutannya, saya membuatnya yang pertama ini dulu 1 2 3 4 5 6 tadi ya. Oke. Nah, setelah kita menggunakan ini untuk semua angka, maka kalau kita jalankan, maka semua buttonnya nanti akan tampil seperti kita menginputkan angka di kalkulator seperti biasa. Oke, kita coba ya. Kita coba geser dulu. Ini juga bisa kita geser biar nampak ardinya ya. Oke. Misal 1
dia akan tampil 1, 2, dia akan tampil 2, 4, 1, 2, 4, 0, oke. 8, 9, 7, mana yang belum 5, 6, oke, dia udah tampil semua ya. Maka semua tombol udah tampil. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan coding untuk button operasional seperti tambah, kurang, kali, bagi. Sebenarnya kali, bagi, tambah, kurang dulu ya, kalbataku ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran kita bikin beda supaya kita paham ya. Kalau tambah seperti apa, kurang seperti apa, kali seperti apa, bagi seperti apa, dan sama dengan seperti apa. Oke, kita akan cek di tugas Ardian Putra. Oke, di sini sudah ya, kita sudah memasukkan angkanya. Kemudian, nah di sini ada kelemahan ternyata. Kelemahannya apa? Kalau dia menekan tangga 0 pertama kali, kemudian angka 2 yang kedua, nanti dia akan hasilnya seperti ini, 0 dan 2. Kalau kita tekan nggak sengaja 00002, nanti di sini 0002 ya. Nggak pernah kan di kalkulator seperti itu, maka khusus untuk angka 0 jika dimasukkan sebelum angka lain, maka harusnya angka 0 ini kita hilangkan ya. Kita hilangkan, maka di sini dia pakai tips and trick, dia menggunakan if. Jadi kalau hasil .text-nya itu 0, maka dia akan kosongkan hasil .text tersebut. Jadi hasil itu akan di-clear sama dia. Oke, kita terapkan di khusus button 0 saja ya. Kenapa? Karena button 0 tadi ya bermasalah ya. Kalau kita tekan 0 dulu, maka dia akan jadi 02. Contohnya. Oke, jadi kita cari di button 0. Tadi sudah kita tandain button 0. Di button 0. Oke, yang ini ya. Maka di sini kita pakai if ya. Jika ya di sini dia menggunakan hasil .text sama dengan 0 ya. Hasil .text sama dengan 0 ini sebenarnya kita sedikit berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Karena logikanya sedikit berbeda dengan tampilan form yang ada di Ardian Putra ini. Dia mendefaultkan text box-nya sudah ada angka 0-nya di awal, sehingga hasil .text itu udah pasti sama dengan 0 kalau kita belum melakukan apa-apa. Tetapi di program kita ini, text box-nya itu default-nya atau awalnya itu tidak ada angka sama sekali, ya. Jadi maka di sini jika hasil .text, kita bukan hasil ya, tapi text box 1.text itu sama dengan kutip 2 ya, sama dengan kosong, maka dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan di sini dia ada error. Kenapa? Karena di sini sama dengannya cuma 1 ya. Harusnya sama dengannya adalah 2. Nah, di sini sama dengan ada 2, maka kita menggunakan 0. Karena dia kosong ya. Sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0, maka tapi nggak boleh ya. Kalau nggak boleh, maka di sini nggak apa-apa kita gunakan 0. Di sini 0-nya harus pakai tanda kutip ya. Kenapa tanda kutip? Karena ini nggak pakai ini. Kenapa tanda kutip? Karena text box ini hanya dia memasukkan angka saja, ya. Dia hanya berisi string. Jadi dia walaupun angka di sini, maka kita harus pakai tanda petik, sama seperti ini ya. Nah, sama dengannya kenapa 2? Karena di sini adalah operator pembanding, bukan operator aritmatika. Kalau aritmatika kan perhitungan,
Kalau di sini dia pembanding, apakah hasil .text ini sama dengan 0? Dia bandingkan apakah 0, apakah mungkin lebih besar, apakah mungkin lebih kecil. Di sini sama persis dengan 0. Oke. Nah, jika dia sama dengan 0, maka di sini hasilnya atau text boxnya, text box 1 kita clear. Kita clear. Jangan lupa titik koma. Kemudian jika dia tidak 0, awalnya tidak ada angka 0-nya, maka kita tampilkan else jika selain daripada itu, atau nggak perlu juga nggak apa-apa. Selain daripada ini dia akan jalankan ini, ya. Nah, kemudian di sini ada error, ya. Kenapa error di sini? The name text box 1 does not exist in the current context. Di sini ada salah ketik ya. Text box itu nggak pakai T di sininya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita uji coba. Jadi kalau ditekan tombol 0, maka dia kan text box satunya tadi kan akan ada angka 0-nya ya. Ya. Apakah sekarang dia untuk ini hanya berlaku di button 0 saja ya? Oke, kita coba jalankan. Apakah benar atau tidak? Oke, kita coba. Kalau saya tekan 0, dia tampil ya 0. Tapi kalau misalnya saya tekan 0 kemudian tekan 1, dia masih ya. Nah, tapi 0-nya masih ya. Kenapa? Nah, karena jika dia text box 1 ini sama dengan 0, ya, dia di sini nggak jalan. Ya, harusnya jangan text box satunya yang 0. Tapi kita ganti, dia bukan text box 1, tapi a.text. Kenapa? Kan tombol 0 kan? Tombol 0. Jadi, kalau di sini button A yang kita .text yang sama dengan 0, ya, ininya harus di atas. Karena dia harus dideklarasikan dulu baru ada if. Jadi di sini kita pindahkan ke atas di sebelum perintah if, ya. Jadi nggak apa-apa, ini agak sedikit berbeda daripada tombol yang lain, ya. Karena button intinya kita deklarasikan dulu baru di sini tadi tidak error ya. Oke, sekarang kita coba. Hasilnya akan sedikit berbeda. Oke, kita tekan angka 0 ya, 0 2 3 4 5 6, saya tekan lagi ya. Dia tidak akan tampil. Tapi dia tetap terbaca 0 1 2 3 gitu ya. 0-nya tetap ada. Nah, tapi kalau saya tekan 0 lagi, dia balik lagi 0 ya. Karena apa? Karena jika A-nya 0, maka dia text box-nya yang clear. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kenapa dia tadi menggunakan text box-nya yang harus 0. Oke? Bisa dipahami? Jadi di sini solusinya seperti apa? Solusinya kita tetap menggunakan text box gini ya. Text box 1.text itu 0. Cuma logika if-nya berada di bawah text box 1.text. Ya. Oke. Kita coba ya. Nah, misalnya 0. Nah, kita tekan 0 berapa kali pun kita tekan 0, jika dia awalnya adalah kosong, ya, jadi seolah-olah seperti ini. Text box itu
0 akan masuk ke text box. Jadi text box 1 ini nilainya 0. Nah, jika text box ini adalah 0, maka dia akan kosongkan. Jadi dia tidak akan berlaku jika kita tekan tombol 0. Tapi kalau misalnya kita tekan 120 misalnya, 1, 2, 0, 0-nya akan masuk. Kenapa? Karena di sini text box satunya bukan lagi 0, tapi 12 tadi. 12, jadi kalau kita tekan 0, maka dia 120. Jadi logikanya seperti ini ya. Bukan seperti ini. Ya, bukan if-nya di atas, tapi ininya ada di bawah button B. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, sedikit berbeda dengan tugas siapa tadi? Tugas Andi, tugas Ardian Putra, sorry. Oke, kemudian kita akan masuk ke pembahasan ini. Saya stop dulu. Aplikasinya saya stop dulu. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, bagaimana menghitungnya. Ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke pembahasan operator klik. Selanjutnya, bagaimana memprogram tombol operator, event tombol operator. Oke, dia membuat deklarasi seperti ini, ya. Dia mendeklarasikan dengan tipe data double, ya. Yang dia deklarasikan identifiernya adalah value. Jadi value ini tipenya double, nilai awalnya adalah 0, ya. Kemudian ada string, tipe datanya string yang variabelnya adalah ops, yang nilainya adalah kosong ya, dalam tanda petik kosong. Kemudian variabel yang ketiga adalah opress, jadi tombol operasi yang ditekan ya. Jadi tambah kali bagi itu ya. Nah, tipe datanya boolean. Boolean ini berarti dia true atau false. Nilainya cuma 2. Di sini dia standarnya dibikin false karena inisial nilai awalnya 0. Oke, kita coba. Tapi kita pakai gaya kita sendiri ya. Di sini yang penting sama-sama di mana kita meletakkannya. Karena di sini variabel awal ya, variabel awal, maka dia meletakkannya di public class form 1. Jadi di sini kita meletakkannya di awal, di atas. Ya. Nah, di sini sebelum ada public form 1. Berarti dia meletakkannya di sini. Nah, di sini tempat mendeklarasikan variabel awal ya. Di sini ya, paling atas. Sebelum public form 1. Ya, sebenarnya di bawah sini juga boleh. Ya, sama aja. Tapi yang penting di dalam public partial class form 1. Oke, yang dideklarasikan tadi ada double ya. Double itu ini. Double variabelnya misalnya hasil. Ya. Hasil sama dengan 0 ya. Misalnya awalnya kita hasilnya sama dengan 0 ya. Kemudian variabel yang kedua tadi apa? Dia menggunakan string itu ini ya, huruf besar. Stringnya misalnya operator. Kita ganti ya, operator. Jangan pakai operator deh, karena operator itu adalah keyword. Jadi kita menggunakan apa ya? Ya kalau dia tadi menggunakan OPS ya. Yang apa sih? Operator. Kalau gini mau nggak? Operator. Pakai huruf besar. Oh, nggak apa-apa. Bisa ya. Jadi kita menggunakan ini saja biar kita paham bahwa itu adalah operator. Maksud operator di sini adalah nanti perhitungan apa yang mau kita lakukan. Apakah tambah, apakah kali, apakah bagi, apakah kurang ya. Tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Jadi misalnya kali, saya simpan operatornya namanya kali. Nah gitu ya, gitu maksudnya. Jadi nanti kita cukup bikin satu buah logika saja
yang mana operatornya mungkin apa gitu yang tersimpan di sini. Yang terakhir adalah tadi nah ini tadi boolean operator press ya. Boolean tipenya boolean ya. Boolean. Kemudian di sini kita menggunakan misalnya ditekan aja lah, ditekan. Jika dia ditekan, oke. Pada saat awalnya dia belum ditekan kan, jadi di sini false. Kalau dia true berarti dia sudah ditekan. Kenapa maksudnya ditekannya ini false? Hasilnya adalah 0, operatornya adalah kosong. Ya, nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Oke. Kemudian setelah ini dia berada di antara ini ya, initial komponen. Nah, kemudian dia ada di operator klik di sini. Jadi fungsinya adalah cuma ini. Dia membuat metode perhitungannya adalah ini. Ya. Button B sama dengan button sender. Kemudian operator adalah isi atau tulisan pada tombol tadi ya. Ini kan sama seperti yang awal tadi ya. Kalau angka 1 maka di sini angka 1. Tapi disimpan di variabel OPS atau tersimpan di string yang ada OPS tadi. Kalau kita apa? Kalau kita adalah nama stringnya operator. Jadi operator ya kita ganti. Kemudian dia masukkan variabel value-nya adalah dia ambil nilai dari text box ya, dari hasil.text. Berarti kalau kita text box 1, tapi diubahnya ke dalam double ya, supaya nanti pada saat perhitungan dia sama-sama value-nya adalah bertipe data double. Oke. Nah, oke kita coba. Jadi di mana kita memasukkannya? Kita coba dulu memasukkannya di tambah ya. Kan tambah kali bagi tambah kurang kali bagi ya. Kita coba di operator yang pertama kita adalah operator tambah. Sama, kita deklarasikan button dulu. Button misalnya button apa ya? Kalau tadi A, maka di sini button B. Boleh. Atau button C deh biar beda. Button C sama dengan button sender. Gitu ya. Button sender. Oke. Kemudian si operator kita copy aja ya. Tadi penamaannya kan sedikit berbeda. Operator si ini kita copy ya. Kita bawa ke mana dia tadi? Buttonnya mana? Kalau bingung kita balik lagi aja ke sini. Double klik. Nah, button di sini si operator ya. Itu dia akan menyimpan ya tombol c.text. d.text. Artinya jika di sini buttonnya adalah tombol tambah, maka si operator ini dia akan menyimpan dia adalah operasi penjumlahan atau tambah tadi ya. Jika di sininya adalah kurang, maka dia di sini adalah disimpannya adalah kurang gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Yang ketiga adalah value. Value adalah double parse. Oke. Value kita lihat variabel kita apakah value tadi? Variabel kita adalah hasil. Ya. Variabel kita adalah hasil. Hasil ini kita copy, kemudian kita bawa ke ini ya tadi ya. Hasil ya, bukan double-nya, tapi hasilnya, hasil. Kok tercopy semua ya? Tercopy semua apakah saya cut tadi? Oh enggak. Hasil. Nah, hasil adalah double dot parse dari apa? Dari text box
textbox 1 dot text. Artinya dia akan mengambil textbox 1, tapi di sini dia rubah menjadi, kan awalnya adalah string. Textbox 1 ini adalah string karena dia dot text. String diubah menjadi angka yang tipe datanya double. Ya. Maka hasil ini tipe datanya double. Oke. Seperti ini. Apakah masih ada yang lain? Terakhir adalah press atau ditekan tadi, itu diubahnya dari false menjadi true. Ya. Diubahnya menjadi true. Yang kita tadi namanya adalah ditekan ya. Ditekan, kita copy, ditekan ini kita copy. Kebetulan dia paling bawah ya. Kalau mau tidak susah tadi. Nah, ditekan tadi kan nilainya false, kita ubah menjadi true. Jadi kapan dia true? Ketika tombol ini ditekan. Ya. Saya tekan tombol tambah, maka dia berubah menjadi true. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini kita copy ya. Sama halnya dengan tombol-tombol operasional yang lain. Misalnya kurang, kita double klik di kurang, kita paste ya. Karena perintahnya sama aja. Perintahnya sama saja. Kemudian dikali, begitu juga. Kemudian dibagi, begitu juga. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah tombol sama dengan atau tombol hasil. Nah, tombol hasil itu dia menggunakan button klik ya di sini. Jadi jika hasilnya itu sama dengan 0 ya, dia di sini ditambahinnya operator press. Operator press tadi kan kalau kita ditekan true atau false. Kalau dia true berarti dia akan textbox tadi dia clear kan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tekan 1, 2, 3 ditambah, begitu kita tekan tambah, kemudian kita masukkan angka lagi, jangan nyambung ke angka yang awal 1, 2, 3 tadi ya. Maka di sini berlaku dia akan mengclearkan juga untuk tombol kalau di sininya ditekan tombol ditekan operatornya, tombol button operatornya tadi ya. Nah, tapi sebenarnya hasil .text ini nggak perlu ya. Kenapa nggak perlu? Karena button ini bukanlah button 0 ya. Jadi maka ini tidak perlu sebenarnya. Jadi yang di sini adalah operator press saja sebenarnya ya. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini buttonnya adalah button sama dengan ya. Nah, di button sama dengan jika tadi operatornya apa? Operator ininya ditekan. Jika ditekan ya, kita boleh aja seperti ini. Jika ditekan sama dengan true, bisa seperti ini. Jika ditekan sama dengan true, maka dia melakukan apa? Tapi sebenarnya ini nggak usah, ini pemborosan. Jika ditekan, nah jika ditekan ini kan nilainya kalau dia true maka dia akan dijalankan. Tapi kalau ditekan kan awalnya false tadi. Di awal tadi kan false nih. Ya, awalnya kalau kita belum menekan tombol operator maka dia false. Maka kalau dia false maka dia tidak akan menjalankan ini pada dasarnya. Ya, kalau dia ditekan apa? Kalau dia ditekan maka textbox 1 dot textnya itu sama dengan clear atau textbox 1 dot clear. Gini boleh ya, ini boleh ya, gitu ya tadi ya. Oke, gini boleh atau seperti ini juga boleh.
atau seperti ini boleh. Teks sama dengan kutip. Nah, artinya kita kosongkan seperti itu ya. Seperti ini boleh. Tapi kita ikuti aja sama seperti ini juga boleh. Clear. Kenapa pakai tanda kurung? Karena ini clear ini adalah sebuah metode ya. Jadi kalau dia metode maka harus diikuti dengan tanda buka kurung dan tutup kurung. Metode ini metode standar ya. Oke, kalau itu ditekan maka tombol 1 clear. Oke. Kemudian nah dia masukkan button Oke, nah kita lanjut ya. Jika ini button 11 tadi, button 11 adalah tombol ini ya, tombol tambah ya, tombol tambah dia akan menyimpan tambah, berarti tadi di tombol sama dengan ya, di tombol sama dengan. Oke, button 11 ini sebenarnya bukan ini ya. Jika dia ditekan jika ditekan ini nilainya true ya, ditekan ini maksudnya tombol operator tadi ditekan ini berubah menjadi true ya, maka dia text box satunya akan di clear. Tapi ini bukan di button 11, ini bukan di button 11, jadi saya cut ya, bukan di button 11 tapi berada di button angka. Jadi misalnya di button 0, di button 0 jika seperti ini, jika seperti ini maka di sini saya buat dia di atas ini. Nah, jika tadi tombol 0 ini ditekan setelah tombol operator ditekan, jadi misalnya saya tekan tanda tambah, kemudian saya tekan 0 lagi, kan tanda 0 lagi berarti dia melakukan eksekusi perintah ini lagi tadi ya. Jadi dia nguji dulu apakah tombol operator sudah ditekan. Kalau sudah, berarti dia akan kosongkan. Jika belum, maka dia tidak akan melaksanakan ini, dia langsung ke sini. Oke? Jadi kita akan mengcopy perintah ini untuk ke semua angka. Jadi 0 sudah, 1 lagi. 1 di atasnya, ini di atas ini, kita masukkan perintah ini. Kemudian di angka 2, mana angka 2? Ini ya, ini tandanya. Kita enter di sini. Button 3 juga seperti itu. Button 3 kita enter, kemudian kita tambahkan button 4 lagi. Jadi logikanya adalah, jadi button 4 jika ditekan button 4 ini setelah menekan tombol operator, maka dia akan hilang. Kita contohkan sampai button 5 ya, jangan semua button. Kita coba jalankan dulu sampai button 5 dulu aja. Oke, kita akan uji coba dulu. Kita uji coba sampai button 5 ya, yang baru kita masukkan ini. Sebenarnya harus sampai button 9, tapi kita coba dulu sampai button 5. Maksud dari logika kita tambahkan if ditekan dia akan mengkosongkan ini, maksud seperti ini. Jadi kan kita tekan 1. Pada saat menekan tombol 1 kan tombol operator ini belum kita ubah jadi true, maka di sini ditekannya masih false. Jadi kalau ditekannya masih false, maka ini tidak akan jalan. Dia masih menggunakan perintah yang ini saja, yaitu button A-nya dimasukkan ke dalam text box. Jadi 1. Kemudian kalau kita tekan tombol tambah, baru kita tekan lagi tombol 2, maka text box-nya akan kosong sesuai dengan perintah ini. Kan ditekannya udah tadi ya, karena kita tekan tombol tambah tadi, maka ditekannya berubah menjadi true, maka text box-nya akan clear. Kalau kita tekan tombol apapun, kecuali tombol 6, 7, 8, 9. Karena di sini belum kita masukkan tadi. Kalau kita tekan tombol 1 atau 2 deh, 2, maka dia akan 11 tadi akan hilang. Text box-nya tadi akan hilang, baru dia akan muncul tombol 2. Kenapa?
Ya karena yang 11 tadi udah hilang. Nah, itu maksudnya. Itu maksud dari logika if ditekan text box .clear ini untuk menghilangkan angka yang pertama. Ya, kita masukkan dulu ini ke semua angka. Ini baru sampai button 5 ya tadi ya. Kita lanjutkan ke button 6. Button 6. Kemudian button 7. Button 8. Ini ke enter tadi ya. Button 8, kemudian button terakhir button 9. Button 9. Oke, nah kita sudah melakukan mengkosongkan text box. Jika operator sudah ditekan, maka ya ininya akan dikosongkan. Ya. Terakhir hasilnya kemudian bagaimana dia melakukan perhitungannya ada seperti ini. Hasilnya seperti ini, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi jika mengklik tombol sama dengan, maka dia akan melakukan seperti ini. Dia akan memilih apakah operator tadi itu adalah merupakan tambah, apakah kurang, apakah kali, apakah bagi. Maka kalau dia tambah, dia akan melakukan ini. Jadi hasil teks adalah value-nya belum kita simpan ya. Value-nya belum kita simpan. Di sini ketika kita tekan tombol ini, text box-nya kan clear. Ya. Tapi sebelum kita clear, kita harus simpan dulu. Simpannya kemana? Simpannya ke hasil. Hasil, iya. Hasil sama dengan oh nggak perlu ya, karena hasil tetap text boxnya tetap ada di bawah, jadi nggak perlu ya. Oke, nggak perlu, dia nggak perlu. Oke, hasilnya kita jadi kan misalnya kita tekan tambah nih. Ketika kita tekan tambah ya, maka di sini hasilnya text box tadi kita masukkan ke variabel hasil ya. Jadi walaupun di sini kita kosongkan ya, padahal variabel angka yang ada di text box tadi sudah disimpan di dalam variabel hasil. Jadi walaupun di sini kita kosongkan, jadi aman ya, dia tetap disimpan. Kapan dia menyimpannya? Ketika kita menekan tombol button 12. Button 12 itu adalah button tambah. Ya, ketika kita tekan tombol operasi, maka dia akan menyimpan hasil dari text box 1 sebelum dia dikosongkan di tombol angka. Ya. Oke, terakhir kita akan bahas di tombol sama dengan. Tombol sama dengan ya. Nah, di sama dengan dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan ini. Nah, yang ada di lingkaran merah ini. Jadi dia menggunakan pakai switch case ya, untuk memilih decision. Sebenarnya bisa pakai if, tapi kalau pakai if dia akan panjang sekali, if else ya. Tapi kita lebih cepat menggunakan switch ya, switch. Bagaimana tadi sintaknya? Switch, kemudian jikanya adalah operator. Jika operatornya sama dengan apa, kita buka ya. Saya lupa sintaknya. Oke. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di sini pakai case. Jika yang kita lakukan perintah itu adalah
tambah, ya. Dari mana angka tambah ini? Angka tambah ini kita pakai kutip ya, karena kutipnya berupa string, operatornya adalah string tadi, operatornya adalah teks, ya. Jika operatornya adalah tambah, maka di sini kita pakai titik 2. Text box text sama dengan, jika dia ini titik 2, sebenarnya nggak perlu pakai titik 2 juga bisa ya, tapi isinya di bawah. Jadi di sini text box 1.text sama dengan, ya, sama dengan apa? Value ditambah, karena dia di sini tambah maka di sininya tambah. Kalau di sininya kurang maka ininya dikurang. Jika dikali maka value-nya dikali. Oke. Value, kita menggunakan value atau apa tadi? Hasil ya. Kita menggunakan hasil. Dalam kurung hasil ditambah apa? Ditambah dari text box-nya. Ya, kalau value tadi adalah text box juga, tapi sebelum ditekan operator, disimpan di text box sebelum dikosongkan. Kemudian yang ini adalah text box yang kedua setelah setelah angka dimasukkan, setelah tombol operator dimasukkan. Ya, maka di sini hasil double parse, jangan lupa pakai double parse karena apa? Text box-nya itu adalah tipe datanya string, jadi kita ubah dulu ke dalam double text box 1.text. Oke. Double parse text box 1.text. Apa yang salah ini? Oh ya, toString. Di sini toString. Di sini ya. toString. Gimana tulisannya, apakah huruf besar dulu? Oh, .toString ya. Oke. .toString. Oke. toString. Dia adalah metode merubah perhitungan ini menjadi string, ya. Kalau tadi kan teks menjadi angka, menjadi double. Setelah dihasilkan, kita mau taruh lagi di text box, maka dia berubah dulu menjadi string. Oke, kemudian di sini case, di sini ada yang keliru, mungkin di sini pakai spasi, enggak ya. Oke, di sini error mungkin karena kita belum memasukkan break. Setelah break, oke, dia tidak error. Oke, kemudian berarti kita akan copy ini. Ini kan kalau dia ditambah, maka dia akan melakukan penjumlahan antara hasil ke hasil text box yang pertama sebelum ditekan tombol operator, kemudian hasil text box yang text box yang kedua setelah kita tekan tombol operator, ya. Kemudian kita paste di sini kalau kurang. Kalau dia kurang, maka di sininya operasinya juga kurang. Kemudian kalau dia kali seperti ini ya. Kenapa kali itu seperti ini? Karena di sini X ya. Kita menggunakan X di sini. Maka di sini juga menggunakan X. Tapi di sininya bukan X ya. Di sini adalah bintang. Kenapa bintang? Karena operasi perkalian itu simbolnya bintang, kayak di Excel ya. Oke, jangan lupa operator aritmatika di Visual C ya. Itu pakai bintang. Kemudian terakhir bagi, kalau bagi kita pakai garis miring. Kebetulan ininya juga garis miring. Operatornya juga garis miring. Oke. Kalau di sininya kita pakai simbolnya titik 2 tadi, boleh-boleh aja ya. Maka di sininya pakai titik 2. Oke. Kita coba ya. Kita coba jalankan
bagaimana kalkulator kita bekerja, kita uji coba. Oke, udah tampil kalkulatornya. Saya lebarin dikit biar artinya tampil. Oke, jadi saya tekan misalnya 10 ya. Kemudian saya tekan tombol tambah, maka si 10 ini akan hilang ketika saya tekan angka lagi. Misalnya 10 saya tambah dengan 25. Ketika saya pertama kali tekan 2 dan 5, nah di sini 2 dan 5. Kenapa di sininya hilang? Ya. Kenapa di sininya 2-nya hilang, 5-nya hilang? Berarti ada kekeliruan ya. Jadi dia nggak bisa kalau misalnya, saya stop lagi. Kalau dia menggunakan penjumlahan sederhana 1 digit, itu is okay. Tapi kalau dia 2 digit atau lebih, itu nggak bisa. Misalnya tadi 10 ditambah 2, 10-nya hilang. Nah, 10-nya tapi disimpan ke variabel apa tadi? Variabel hasil. Jadi hasil ini dia mengambil dari textbox 1. Kapan dia diambil? Ketika dia ditekan tambah. Kemudian kita tekan tombol 2, maka textboxnya tadi hilang. Angka 10 tadi hilang, ditimpal di variabel hasil. Kemudian di sini textboxnya tetap ada angka 2. Tapi angka 10 tadi tersimpan di hasil. Nah, ketika kita tekan tombol sama dengan, tadi kan operatornya adalah tambah, maka textbox hasil itu akan berupa penjumlahan dari hasil tadi yang angka 10 tadi ditambahin dengan angka yang ada di textbox yang di angka 2. Jadi kita tekan sama dengan, maka dia menjadi 12. Cuma kelirunya tadi, kalau misalnya 12 kita tambah lagi, ya, 12 kita tambah 25 atau 22. Nah, ini nggak mau ya, nggak mau nerus di sini. Karena apa? Karena di sininya kita melakukannya cuma 1 kali di tombol angka. Misalnya di tombol angka 0 deh. Ya. Ketika dia ditekan, ya, dia akan mengclearkan nih. Ya. Setelah dikelirkan, harusnya apa? Harusnya dia balikkan status dari boolean ditekan tadi menjadi false. Supaya apa? Supaya angka ini tadi tidak di-clear, supaya ditekan tadi tidak jalan. Ya. Ditekan tidak jalan. Maksudnya ya. Jadi ketika dia ditekan, maka di sini dia akan sama dengan false. Kita balikkan dia menjadi false. Ya, kita balikkan dia menjadi false. Di mana ini? Di semua angka. Ya, karena ini kan di semua angka tadi, maka di sini kita masukkan ke semua angka. Kita copy. Kita copy ya. Kita tadi tertekan cut jadi hilang. Kita masukkan di semua angka, di angka 1. Dan kita masukkan juga di bawah ini ya. Ditekan sama dengan false. Oke. Angka 2 ditekan sama dengan false. Ya. Dia di atas ya. Ditekan sama dengan false. Oke, berarti nah gitu ya. Angka 3 berarti di sini aja saya tulis. Oh, di sini bisa. Pasti angka 4 di sini ya. Di sini juga boleh. Oke. Angka 5 pokoknya sebelum tutup kurung perawal ya. Oke.
kemudian angka 6, angka 7, angka 8, maka terakhir angka 9. Sekarang kita uji lagi ya. Setelah angka 9 kita uji lagi. Oke, sekarang kita uji lagi. Apa bedanya kita tambahin listing program ditekan sama dengan false setelah dia ditekan angka? Maka logikanya seperti ini. Kita coba. Nah, saya lebarin lagi ya biar artinya kelihatan. Nambahin durasi video. Oke, misalnya 10 tadi. Saya mau tambah 10 ditambahin 15. 10 saya tambah. Setelah ditambah kan 10-nya disimpan tuh. Kemudian saya tambah 15. 1, jadi 10-nya hilang. Ya, 10-nya hilang karena di sini clear. Tapi si tombol ini jadi dirubahnya jadi false sehingga ketika kita nekan tombol lain ya, maka clear-nya tidak akan dijalankan. Kenapa? Karena clear-nya sudah false, ditekannya jadi false. Jadi if ini tidak akan dikerjakan sama dia. Jadi 10 ditambah 15 ya, maka sama dengan 25. Oke. Mungkin itu saja kalkulator yang bisa kita kerjakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silahkan di komen videonya. Ada 2 video ya, ada video yang pertama dan video yang kedua. Video yang pertama kita buat tadi kalkulator formnya seperti ini. Video yang kedua adalah fokus di codingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam pemrograman.